Sahabat Suara Tapian, kami bersyukur diperkenankan oleh Bapak Posdam Hutasoit, tokoh nasional. Dia adalah aktivis mahasiswa, kemudian berkarir puluhan tahun di Kementerian Dalam Negeri dan menjadi seorang legislator, dan beliau juga ikut memikirkan banyak hal, termasuk juga di masa dia juga dibicarakan amandemen, karena undang-undang kita ini sudah 4 kali di amandemen. Nanti kita akan tanya beliau kenapa dan apa dampaknya kemudian. Hari ini kami akan bertanya kepada beliau, mengingat beberapa waktu lalu Ketua MPR Bambang Susatyo memberikan gagasan agar pemimpin kita ini jangan masing-masing seperti raja-raja kecil. Jadi gubernur itu bisa, gagasannya ke depan bisa dipilih oleh anggota DPRD provinsi. Tentu banyak hal yang kita akan tanyakan karena ide para politisi ini juga dinamis. Memang seorang politisi itu harus elastis, mengingat perubahan terus berkembang, dan kita berharap dengan perbaikan terus menerus di politik kita ini, kesatuan kita akan terlihat. Kami akan berbincang dengan Amang Posdam Hutasoit. Horas Amang. Horas. Horas Amang, terima kasih perkenannya untuk kami berbincang-bincang. Amang sebagai tokoh nasional, Amang punya reputasi sejak, bahkan bukan sejak mahasiswa, sejak SMA juga udah aktivis di kesiswaan Amang ya. Bahkan saat ini juga di masa purna atau pinisepuh, saya sebut pinisepuh, terus berpikir bagaimana gagasan Amang agar kesatuan kita Indonesia ini tetap abadi, begitu. Pengantar tadi saya jelaskan Amang, Ketua MPR Bambang Susatyo itu memberi gagasan. Kira-kira Amang mungkin sudah tonton itu pikiran dari beliau, apa tanggapan Amang? Iya, jadi saya kira begini, mungkin Bambang Ketua MPR itu sudah memikirkan proses perjalanan bangsa kita ini, bahwa memang di dalam perjuangan bangsa ada pesan daripada the founding father kita secara nggak langsung mengatakan, sesudah kita merdeka pun mereka juga sadar bahwa bangsa ini harus dirajut dengan baik. Modal daripada negara NKRI ini terbentuk adalah daripada persatuan. Itu makanya Bung Karno dulu, para pejuang itu selalu menekankan kita ke seluruh pelosok tanah air ini, mari kita bersatu dulu. Makna dari pengertian bersatu itu adalah kita mufakat dulu. Sesudah ada permufakatan kita nanti, bersatu kita dalam satu negara, baru kita bentuk namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus dipahami oleh para generasi muda. Jadi ujuk-ujuk bukan terus negara Soekarno itu berjuang menyatukan bangsa, terus mari kita bentuk bangsa ini, enggak. Dia turun dulu pergerakan itu dalam menyatukan pendapat. Sebab apa? Bangsa kita ini anak muda harus mengerti. Kenapa disebut? Bangsa ini kan terdiri pada bangsa-bangsa sebenarnya. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Batak, Aceh. Mereka ada lagi bangsa di Makassar sana, NTT, semua bangsa itu. Dia punya wilayah, dia punya penduduk, dia punya bahasa, dia punya tulisan, dia punya apalagi semua. Syarat itu melengkapi untuk dia satu negara, untuk berdiri sebagai satu negara. Tetapi para pejuang the founding father kita ini dulu melihat keragaman daripada bangsa dan terdiri pada suku bangsa-bangsa, sehingga para pemuda pada saat itu berpikir, termasuklah 7 pendekar bangsa kita ini dulu, yaitu Soekarno, Hatta, Sahrir, dan lain sebagainya, membuat satu di dalam Sumpah Pemuda, Indonesia terdiri daripada suku-suku bangsa. Ya kan? Berbahasa yang satu. Apa makna daripada yang di situ? Apa makna daripada suku-suku bangsa?
itu kan pengertiannya bahwa bangsa ini di-downgrade, ya kan? Diturunkan, artinya menjadi suku-suku bangsa, bukan terdiri daripada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, ya kan? Berbahasa yang satu. Kenapa pakai yang? Itu kan kata menedakkan itu. Kata menedakkan menekankan bahwa kita nanti akan berbahasa yang satu. Karena apa? Semua daerah mempunyai bahasa-bahasa daerah tersendiri. Itu bahasa yang mana? Ya bahasa Indonesia. Nah disitulah kehadiran daripada bangsa ini. Mari kita rajut dengan bagus. Supaya jangan kita banyak membohongi kita sendiri. Kita banyak berbohong kepada bangsa ini. Sekarang saya perpendek cerita saya. Sekarang kita bilang pemilihan langsung itu adalah suatu hak suara rakyat. Sadar nggak kita di situ bahwa di dalam kita memilih presiden, memilih DPR, memilih gubernur, wali kota, bupati dan lain sebagainya, itu kan sudah melanggar Pancasila alinea keempat. Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Apa maknanya di situ? Saya nggak usahlah terjemahkan itu. Semua kita itu pribadi paham yang sudah bersekolah. Paham artinya sila keempat itu. Tapi kita sudah membohongin diri pada saat sekarang. Sekira selalu mengatakan Pancasila, Pancasila. Tapi kita sudah melanggar Pancasila. Dengan pemilihan langsung itu, rakyat memilih presiden langsung. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan, kita ini memilih presiden seperti kucing dalam karung. Ya dong. Bukankah itu perjuangan harapan dari masyarakat pasca 98 apa? Loh, masyarakat kita yang mana? Masyarakat ini tahu apa? Dia belum mengerti kok. Waktu kita merdeka dulu tahu apa? Itulah keterlambatan kita. Makanya para depan itu segera memproklamasikan karena memang bangsa ini tidak boleh terus-terus inabobokkan, dijajah jadi bodoh. Waktu itu kita merdeka itu cadar dong bahwa kita belum mengerti, membaca aja belum semua mau tahu. Berbahasa Indonesia belum tahu semua. Tahu apa dia meminta itu? Kan gitu persoalannya. Tapi bukankah esensi dari demokrasi itu melibatkan peran dari masyarakat, rakyat begitu? Siapa bilang? Amerika Serikat pemilihan presiden emangnya saya sudah terpilih si A si B, kan masih ada badan yang menentukan jadi apa enggak ini. Sama kan? Apa esensinya di situ? Udah rakyat miliki masih ada lagi badan di atasnya. Di Indonesia memang begitu. Di dalam dia memilih wakilnya itu kan dipilih rakyat berjenjang. Iya kan? Dia memilih rakyatnya, itu langsung. Memilih DPR. Memilih DPRD tingkat 1, tingkat 2. Kan dipilih rakyat. Nah ini yang dipilih rakyat ini duduk di dalam perwakilan. Apakah karena itu Pak Huta Soit merasakan karena pemilihan langsung itu politik sara itu muncul begitu? Ya tidak, saya kira ya mungkin bisa pada golongan tertentu menafsirkan begitu, tapi itulah yang berkembang pada waktu kita reformasi di dalam pemilihan langsung karena terlampau lama ditekan suara rakyat menurut kita pada zaman Soeharto itu. Saya masih ingat pada saat itu sesudah kita amandemen mau merubah undang-undang pemerintahan dalam negeri, ya. Tentu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 pada saat itu yang berlaku pada Orde Baru, tentu kalau mau merubah itu kan harus kita bikin sandingan lah. Ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, terus di sini ada konsep Undang-Undang baru. Timbul itu perdebatan di parlemen pada saat itu waktu kita membuat Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah. Nggak perlu ini sandingan. Pokoknya, main pokoknya aja semua. Bikin yang baru. Ya dari situ kan kita sudah emosional dalam suasana itu. Ya kalau memang nalar kita berpikir, tentu kan kita harus melihat contoh di mana kekurangan undang-undang dulu. Kan harus begitu pembahasannya. Baca ini, pasal ini. Kalau memang dulu DPRD dikatakan bahwa itu adalah bagian dari pemerintahan, ya itu salah, kita rubah. Kan gitu. Jadi ada sandingan. Nah pada saat itu saya masih ingat, wah
Begitu sudah terjadi perdebatan yang tidak ada arahnya, pokoknya saya nggak mau ikut lagi, keluar saya. Nggak mau ikut saya terus. Karena tidak akan benar lagi. Sebab persoalan pemerintahan kita ini adalah persoalan pemerintahan di daerah dan di pusat. Itu masih banyak problema. Dan di sini sebenarnya kekacauan kita yang banyak. Jadi menurut Pak Huta Soid bisa kita sebut otonomi daerah kita ini kebablasan kah? Enggak. Otonomi daerah itu tetap harus kita pertahankan, tapi di tingkat mana? Anda harus tahu, otonomi itu perlu dan juga bisa ada faktor negatifnya. Kalau kita tidak bisa menempatkan otonomi itu di mana? Contoh, negara-negara di dunia ini yang paling banyak otonominya adalah Indonesia. Indonesia. Pusat tentu sudah otonom. Provinsi otonom. Kabupaten otonom. Kota otonom. Sampai kita ke desa. Jadi raja-raja kecil. Otonom lagi itu, otonomi asli. Nah, kalau kecamatan kan perpanjangan apa itu? Kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ya. Nah, sekarang kalau begitu jadinya timbul perebutan proyek-proyek program antara provinsi dan tingkat 2. Nah, yang lucu lagi kita bisa bertanya, kalau provinsi itu otonom, otonominya yang di mana? Karena di bawahnya sudah otonom kok. Ya dong. Tingkat 2 punya otonom karena dia punya wilayah dan rakyat. Sudah dia udah otonom ini. Datang lagi provinsi, dia otonom. Rakyat mana yang dia otonomkan? Sehingga kadang-kadang dalam menyusun program daerah, di APBD, berebutan itu. Contoh, LLJR, retribusi LLJR. Berebutan itu yang mana LLJ pada tingkat 2 atau LLJ pada tingkat 1 karena di mana banyak uangnya. Iya kan, berebutan itu. Jadi sistem kita juga jadi melahirkan korupsi dalam tanda kutip. Iya, karena memang itulah yang perlu kita bilang. Mari kita rajut bangsa ini. Karena dulu juga Hatta, saya pengikut dia dalam pengertian dia setuju ada provinsi. Tetapi jangan otonom. Itu Hatta dulu. Kalau memang negara ini mau kita perkuat kesatuannya dalam rangka menjangkau cita-cita para proklamator itu, ya tentu provinsi itu cukuplah sebagai wilayah republik. Sederhananya otonom provinsi itu seperti apa? Wilayah. Provinsi wilayah Sumatera Utara, provinsi wilayah Jawa Timur, provinsi wilayah Papua. Gubernurnya ditunjuk oleh presiden. Sehingga presiden punya kewenangan untuk memilih siapa yang cocok di situ. Kalau memang harus orang Papua yang gubernur Sumatera Utara, kenapa tidak? Dan gubernur itu setingkat dengan menteri. Dan mengenai anggaran pun kemungkinan besar anggaran daripada provinsi wilayah ini lebih besar daripada yang sekarang ini. Kalau dulu kan dipilih anggota DPRD provinsinya. Itu dalam pendapatan daerah. Tapi anggaran dari pusat sedikit itu. Tapi kalau dia nanti sudah sudah provinsi wilayah tanpa mempunyai DPRD, itu kan anggaran tinggal disusun oleh DPR, anggarannya sekian untuk Jawa Timur umpamanya kan. Katakanlah 4 triliun. Ya jatuhkan 4 triliun ke Jawa Timur pemerintah itu. Itu benar-benar kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kepanjangan tangannya itu karena kita menempatkan orang, bukan kepanjangan tangan sekarang dipilih oleh rakyat. Itu kan bohong-bohongan itu. Itu kan penyebutan aja. Gubernur itu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Itu kan penyebutan. Pak Huta Soid, semua yang terjadi itu kan justru itu aturan yang disepakati. Konstitusi kita membuat begitu. Terhadap konstitusi yang kita tahu juga induk daripada undang-undang kita itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Kami tahu juga bahwa masa Pak Huta Soid sebagai anggota DPR RI, sebagai politisi, Amang juga terlibat membicarakan amandemen waktu itu. Sampai
4 kali kalau nggak salah dibicarakan ini. Ya. Mungkin kita tidak kembali ke amandemen yang lalu, tapi apa progres lagi untuk lebih bagus undang-undang kita itu? Ya, inilah yang pro kontra itu. Ada kepentingan-kepentingan politik dari golongan tertentu. Bahwa memang sebenarnya lebih bagus kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dulu sebelum amandemen. Itu lebih bagus. Daripada kita sekarang, Pancasila pun kita langkain, kita bohongin, kemudian kita tidak bisa, presiden tidak bisa menjangkau daerah. Ya toh? Secara kekuatan dia kekuasaan presidensial, nggak bisa. Jangan kita berbohong lah. Banyak yang neko-neko provinsi sekarang. Makanya saya bilang itu, zamannya Soeharto, supaya kita tahu, begitu Soeharto berkuasa, dia ingin betul-betul jangkauan dia bisa menguasai republik sampai ke desa pemerintahan itu. Karena memang desa itu tahu Soeharto bahwa itu adalah otonomi asli. Pengertiannya, otonomi asli, sebelum ada republik, desa ini sudah otonom. Supaya orang tahu, desa ini dulu sebelum merdeka, udah otonom, itu namanya otonomi asli desa. Nah, bagaimana Soeharto untuk punya grip sampai ke desa, dibentuk LKMD. LKMD itu berpusat di pusat. Undang-undang desa kita itu juga juga mengatur itu sekarang. Saya nggak tahu apa itu sudah dirubah. Nah, maksud saya, disitulah gambaran kita, siapapun yang berkuasa di negara ini sebagai presiden, dengan berbagai macam suku dan berbagai golongan dan pulau-pulau, kita harus bikin sistem pemerintahan kita ya menurut kita, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sesuai dengan cita-cita permufakatan itu, bahwa kita bersatu di dalam negara kesatuan. Kan kita dulu mufakat, baru kita bentuk negara kesatuan, kan itu. Supaya kita sadari semua itu, jangan melupakan itu. Jadi semua punya potensi untuk bersatu di dalam negara ini. Kalaupun ada sesuatu daerah yang tidak masuk di dalam, kita tidak jadi. Itu betul-betul kuat sekali pemikiran itu daripada Founding Father dari segi otonomi bangsa kita ini. Mereka sudah lihat betul-betul. Soekarno pun sudah menghayal bahwa bangsa ini akan begini. Dan dia mengatakan bahwa memang bangsa ini akan berkembang untuk dirajut terus. Dirajut, disusun. Dan itulah makanya kalau saya melihat statementnya Ketua MPR, Bambang Sud itu, saya sangat mendukung. Kan dia bilang supaya bisa gubernur diangkat dari presiden langsung. Tapi kurang pas, kurang dijelaskan lagi. Kalau memang provinsi masih otonom, terus apa gunanya otonom DPRD itu? Dia nggak memilih gubernur lagi, malah kita diangkat. Jadi kan udah lucu. Jadi makanya saya tambahkan, alangkah baiknya juga kalau boleh provinsi itu kita rubah menjadi provinsi wilayah Jawa Timur atau provinsi Sumatera Utara. Provinsi wilayah Sumatera Utara. Jangan otonom. Gubernurnya bisa ditunjuk presiden, DPRD-nya nggak perlu. Nanti sebagai pendamping gubernur atau gubernur itu di daerah-daerah, kita bikin bentuk pemerintahan dulu tahun 62, ada namanya BPH. Yang mendampingi gubernur itu begitu, dia sudah kepala wilayah, namanya Badan Pemerintahan Harian. Nah, nanti fungsinya ini ditentukan. Apakah sifatnya hanya mendampingi gubernur, ya, mendampingi gubernur dalam rangka melancarkan pemerintahan. Nah, di situ nanti bisa diambil wakil-wakil dari fraksi yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu itu dan yang mendapat peraturan parlemen threshold-nya itu 4% segala macam, itu diatur bisa itu. Pak Hutasoid, pertaruhan kemudian di tahun 2024, Pak, KPU di beberapa waktu lalu mengumumkan ada pikiran dari KPU dilontarkan kepada masyarakat proporsi tertutup calon-calon legislatif itu nanti
berdasarkan kriteria dari partai. Apa kira-kira tanggapan Pak Huta Soit sebagai politisi senior? Karena banyak juga yang mencibir. Ini juga mengganggu demokrasi kita. Karena dulu kan proporsi terbuka itu sudah menjadi kesempatan bagi yang lain begitu. Jadi begini, itulah makanya kita aturlah bangsa ini. Waktu kita dulu amandemen itu perdebatan. Ada yang mengusulkan supaya utusan-utusan golongan itu dulu, dan banyak itu para LSM yang meminta supaya pemilihan langsung presiden, pemilihan rakyat langsung, dan juga akan dibentuk Dewan Perwakilan Daerah, ya, sebagai lembaga legislatifnya di luar DPR. Itu termasuk dulu ada anggota KPU itu aktif itu yang menuntut. Begitu dilihat dulu pemilihan daerah, pemilu dulu tahun 99 apa enggak, terjadi main uang, baru dia kaget. Loh kok jadi begini ya katanya. Nah, sekarang dibikin pemilihan, diminta supaya ada DPD waktu itu. Nah, kalau memang pemilihan langsung suara tertutup, tadi Anda sudah mengatakan ada yang setuju atau tidak. Ya. Kalau yang setuju itu memang dia melihat bahwa pemilihan yang sudah berlangsung beberapa kali tertutup ini, apa kita tidak mengakui banyak permainan keuangan? Orang mengatakan, wah kita harus tetap mempertahankan suara rakyat, sebab suara rakyat itu suara Tuhan. Kan begitu. Terus, apa kita membohongin diri? Selama kita dalam mengadakan pemilu beberapa kali di Republik ini, pemilihan langsung, ya tertutup. Berapa semua calon memberikan uang kepada rakyat? Dari semua partai. Jangan berbohong lah. Jadi suara rakyat bukan suara Tuhan. Ya kalau sudah memang kita menyogok rakyat, apa suara Tuhan lagi itu? Iya. Itu dulu satu. Dan kita akhirnya mendidik rakyat ini menjadi wani piro. Ya toh. Mentalnya pun sudah mental korupsi. Kemudian karena sudah begitu lagi, pemilihan kepala daerah itu secara pribadi terbuka untuk maju. Tinggallah harus ada perahunya. Kan gitu. Perahunya dalam arti harus ada partai yang membawanya. Jujur aja Pak, seorang calon itu berapa miliar? Sampai triliun kalau provinsi yang besar dia keluar uangnya. Ya sama seperti si Sani kemarin dia jadi gubernur. Itu perdebatan berapa triliun dia sampai mengutang-utang. Dan akhirnya di negara ini terjadi gubernur dengan utang. Apa kita pilih gubernur yang banyak utang? Itu kan lucu bangsa ini. Berarti kita ini sudah membohongin diri sendiri. Janganlah dibentuk bangsa ini jadi negara pembohong semua. Harusnya apa usul Pak Huta Soit? Ya saya kira memang marilah kita buat, ditata kembali bangsa ini supaya DPR itu tentu harus tetap, ya, DPD itu boleh ada, tetapi dia tidak berdiri sendiri. Tetap akan kita pilih pemilihan utusan daerah. Pendekatannya seperti pendekatan awal, individual approach, terbuka, dan 5 tahun tidak berpartai. Kan gitu. Nah ini boleh terbuka karena individual. Nah kalau DPR RI memilih pemimpin yang dikenal oleh partainya sendiri. Dan dialah yang tahu siapa yang bisa jadi pemimpin. Siapa yang bisa jadi anggota parlemen. Nah sekarang ini kan ujuk-ujuk banyak orang. Kita nggak tahu dari mana para pejuang demonstran segala macam itu. Yang sudah otaknya terdidik di perguruan tinggi, baik di organisasi-organisasi mahasiswa, kelompok Cipayung Plus, dan lain-lainnya. Mereka sudah terdidik berdebat mengenai bangsa ini. Tapi begitu si dia mau masuk pemilu, nggak ada uangnya. Litoi. Loyo semua. Sehingga yang masuk di DPR itu adalah yang kebetulan bapaknya, tukang perkebunan cabai, naik harga cabai, disuruh anaknya jadi calon. Calonlah kau di tingkat 2, tingkat 1 ini ada Wuyang,
ada uang nih, ada duit. Disogok lah itu, masuklah itu dari partai tertentu. Kemudian main sogok dia lagi ke rakyat. Dari dia itu anggota DPRD. Otaknya ini mau kemana? Tentu akan mencari uang lagi, uang kembali bapaknya. Supaya dia jago di hadapan bapaknya. Begitu juga para bupati, wali kota. Karena sudah kita bina semua itu. Nah, DPD itu akhirnya terbuka. Di DPR itu adalah utusan partai, itulah namanya utusan nasional. Ya. Jadi kalau DPD ini nanti masuk ke DPR, dia fraksi utusan daerah, tapi dipilih secara terbuka. Karena rakyat yang milih. Kalau calon nasional itu partai yang mengetahui, Pak. Tertutup, 1, 2, 3, ini yang diutamakan. Makanya banyak yang dari partai itu, ujuk-ujuk kita nggak tahu siapa ini. Tahu-taunya karena bapaknya dulu zaman Orde Baru koruptor. Tapi Pak Huta Sohid, permasalahannya begini. Karena ruang dan kesempatan untuk menjadi pimpinan nasional itu hanya dimiliki oleh partai politik, harus lewat partai politik. Bagaimana orang yang tidak berpartai, tidak menjadi politisi, tapi kemampuan secara SDM dia mampu, tetapi secara dana, uang dia tidak mampu. Dia tidak akan ada kesempatan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Ya, jadi begini itu. Kalau memang kita harus sudah berpikir ke sana, baik di partai itu pun nanti, kalau pemilihan presiden di partai itu tidak boleh lagi hanya satu. Ada babak penyisihan seperti di Amerika. Partai Republik ada juga babak penyisihan. Siapa dari mereka calon yang kuat di dalam partai. Begitu juga di partai-partai Indonesia. Dulu sudah pernah dicoba di Golkar itu. Konvensi. Ya, konvensi. Nah, konvensi juga bisa dibuat di PDI, di partai manapun. Jadi nanti itu betul-betul ditangani oleh KPU, diawasi. Kalau umpamanya di Golkar itu ada 4-5 mau calon, dia fight di situ dulu. Begitu juga di PDIP. Supaya kita jangan ribut di soal itu. Bebas dia. Nah, bila perlu nanti ada calon independen tanpa melalui partai. Kenapa tidak? Nah, itulah yang kita takutkan sekarang adalah ada permufakatan kita di bangsa ini yang tadi yang saya bilang itu, harus ada kejujuran kita juga. Bahwa doktrin bangsa ini kita harus sepakat. Seperti apa doktrin bangsa ini? Kita harus mengakui Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, kalau memang Anda tidak melihat bahwa ada tren dari beberapa daerah yang membuat daerah itu mau otonomi tidak mengakui Pancasila, ya itu kan sudah mulai longgar toh. Gak usah saya sebut beberapa daerah lah. Potensi itu ada kok. Undang-undang syariah misalnya. Ya itulah kan itu makanya banyak masalah saya bilang ini. Jadi kita harus betul-betul sepakatlah bangsa ini, karena memang bangsa ini tidak gampang ngaturnya, Pak. Jangan hanya lihat golonganmu sendiri. Dengan golongan yang tidak terdidik pun masih banyak sekarang. Pendidikannya sederhana. Jangankan itu, orang intelektual pun kan banyak itu universitas, doktor, abal-abal semua. Sekolah, perguruan tinggi, karena apa? Karena kita bikin dulu sekolah itu, mengambil ijazah itu status sosial. Jadi gelar yang dicari bukan. Iya, ya dia udah tawuran anak-anaknya dari SMP ke SMA aja udah main uang, dipaksa lagi masuk perguruan tinggi, main uang lagi untuk masuk di situ. Ya lihat aja di Jakarta sudah dibuka itu, dia negeri, universitas, di situ orang bekerja, tapi yang bekerja itu adalah staf dari UI itu yang buat paper segala macam. Ya itu kan kenapa? Karena itu mulanya dulu apa? Pada saat kita pemilihan presiden itu atau waktu kampanye dulu diperdebatkan paling tidak ijazahnya harus sarjana. Ini rakyat mendengar kan? Kalau tingkat SMA ya belum bisa lah kan berdebat itu dulu soal ijazah jadi presiden. Saya dulu waktu saya zaman DPR, kiai-kiai yang dari Jawa Timur lebih pintar, lebih bijak gitu. Kiai-kiai Pak,
Saya masih anak muda, mereka tua-tua. Kadang-kadang saya lihat, waduh, aku bangga kok bisa mereka ini umur-umur segini. Anggota DPR ngomong bijak, bijak lagi. Sopan lagi. Daripada kita sekarang, ada dokter katanya daripada, coba baca yang di medsos-medsos itu, udah dokter ngomong kasar-kasar lagi. Nah itu, jadi karena kesejahteraan itu buat kita itu adalah kesejahteraan untuk sebagai status sosial. Artinya orang sekolah itu yang perlu buat dia dah. Saya juga dulu sekolah, tapi akhirnya menteri. Kita nggak mengizinkan saya, Mahadi Sinambela dan saya, kita sudah dulu mau sekolah ke Amerika, ke Boston. 4 tahun dapat beasiswa. Begitu izin dari menteri untuk berangkat, ditunda dulu katanya. Matilah kita berdua, nggak jadi barang itu. Jadi, ya, saya kira memang, ya kalaupun dia profesor, doktor, nggak usah lah disebut-sebut sejeranjang itu. Jadi saya setuju sekarang di pemilu itu namanya hanya berapa digit yang bisa masuk itu. Sehingga gelar-gelar, supaya dirubah lah pikiran itu. Di KTP tidak harus lagi gelar kesarjanaan masuk. Iya, karena saya lihat ini sekarang, saya kenal dia kok, bisa dokter diam-diam katanya. Dari mana lo? Ini, ya Allah. Kita ajak debat, nggak ngerti apa-apa. Pak Huta mungkin terakhir ini, sebagai penesepuh politisi senior Indonesia, apa pikiran dan gagasan Amang agar ke depan, paling tidak ini di 2024, gagasan-gagasan ini didengar para pendengar rakyat Indonesia agar kita lebih bagus, kesatuan kita lebih bagus. Gitu. Ya, jadi artinya pemilu ini memang biasalah dalam satu negara berkembang, pergantian kepala daerah itu pasti akan sedikit lebih apa kan? Lebih semarak lah. Kalau saya bilang lebih berbahaya, kayaknya kita jangan undang itu. Lebih semarak lah. Karena banyak sekarang orang ingin berkuasa. Ingin berkuasa, tapi sudah tahu bahwa kemampuannya tidak ada apa-apa. Kemudian ingin berkuasa dengan ada keinginan-keinginan yang sebenarnya belum tentu dipenuhi oleh saudara sekandung bangsa-bangsa kita sendiri. Sebab ada ideologi-ideologi yang memang kadang-kadang ekstrim berbicara bahwa ada yang mau ingin lagi, ya dalam kurung ya, tidak terbuka ketakutan itu di dalam masyarakat. Ada yang ingin mempropagandakan bangsa ini. Dan kita nggak bisa tutup mata, banyak gerakan itu yang timbul di sekeliling kita. Jadi akhirnya kayak saya kira pemilu akan datang ini, marilah kita betul-betul memelihara ketertiban. Anda boleh memilih siapa, silakan. Tetapi jangan mencoba mengundang hal-hal yang bisa merusak keadaan pemilu itu sendiri, baik di daerah-daerah. Sebab kalau nanti satu di daerah, beberapa daerah ataupun di kecamatan diributkan oleh kekuatan dengan mengganggu keadaan keamanan, itu juga jadi masalah nanti. Dan di dalam perhitungan suara penentuan siapa presiden, itu pun nanti jangan dibuat-buat. Ada lagi yang tidak setuju nanti. Kalau memang itu semua sudah disahkan KPU, ya sudah kita terima aja lah. Itu badan itu, dibentuk katanya independen. Sebab saya ingatkan saudara-saudara, waktu kita pemilihan umum langsung itu dulu, waktu partai politik yang mengkoordinirnya aman kok KPU itu. Sedikit Amang soal KPU itu, dulu kan itu dibawa langsung Kementerian Dalam Negeri. Sekarang independen, tapi rasa-rasanya juga orang-orang partai ada di situ. Jadi pada awalnya, dulu memang awalnya waktu Orde Baru itu ya Departemen Negeri, tapi terakhir kan hanya sekjen yang diambil mereka. Karena ini menyangkut pemerintahan juga hubungan. Sebab nggak mungkin KPU hidup sendiri dalam hal menyusun pembiayaan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya terakhir KPU itu partai politik yang sangat dominan. Itu zaman-zaman tahun 99 itu. Iya kan? Tapi aman.
Terus ada yang memprotes, wah itu harus independen, tidak boleh dari partai politik. Ternyata ada ketuanya sudah profesor juga, korupsi juga. Di partai politik dulu nggak ada korupsi, aman-aman aja. Karena apa? Kalau dia politisi, ketemu di dalam satu perdebatan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada, Pak, dalam forum. Namanya politisi. Tidak mungkin dia mau berdebat terus mau keluar. Lihat, Soekarno sebelum memproklamasikan bangsa ini, 2 jam sebelum proklamasi, Natsir mau ingin ketemu dengan Soekarno. Dan mereka bertemu. Natsir, ketua Masyumi itu, ingin bertemu dengan Soekarno 2 jam sebelum pemilu itu. Jadi politisi pun begitu. Kalau saya lebih percaya kepada politisi partai politik yang duduk di situ, paling tidak Dewan Pertimbangan lah, supaya ada yang mengawasi. Kalau ini kan apa? Bagaimana pendapat Abang yang disebut politisi itu kan elastis dan pragmatis begitu? Ya, loh, politisi itu kan tidak ada musuh. Oke, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi juga. Artinya politisi itu harus bisa berkomunikasi. Kalau politisi tidak bisa berkomunikasi, berarti partainya memang tertutup, ada maksudnya. Kalau memang politisi tidak ada musuh, harus itu dibicarakan ya. Makanya tahun 45 itu yang namanya siapa tuh tokoh-tokoh partai itu, biarpun dia berbeda pendapat, tetapi mereka ngopi-ngopi kok. Nah, ada yang meninggal, ada yang sakit, mereka saling berkunjung kok. Itu udah hebatnya zaman Soekarno dulu. Jiwa mereka luas ya. Luas, negarawan. Ya. Politik itu kan dalam rangka idealisme, ideologi politiknya berjuang untuk mengambil kekuasaan dalam rangka membangun bangsa. Dan setuju terhadap ideologi bangsa. Kan itu aja. Jadi mengutamakan bangsa bukan kepentingan partainya sendiri. Enggak dong. Karena memang semua negara, semua partai politik yang hidup, yang ikut dalam pemilu itu kan adalah orang yang berideologi yang setuju terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa yang kita ributkan? Emangnya ada partai yang mau menjual sampai ujung bukit Gunung Krakatau sana? Nggak ada. Jadi itu partai politik buat saya. Ya janganlah partai politik zaman di DPR sekarang, ujuk-ujuk nggak tahu dari mana jadi anggota DPR. Ya jangan, itu makanya seleksi dalam pencalonan ini, itu sebabnya ada berkeinginan, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Jadi kita mengarah seperti partai di negara-negara lain, ada itu di sini tertutup, di sini terbuka. Kalau utusan federal itu terbuka, seperti utusan daerah. Kalau utusan partai tertutup, bersatu ini dalam satu lembaga. Bukan seperti DPD di sini, DPR di sini. DPD nggak tahu fungsi, Pak. Berapa triliun sesudah DPD terbentuk rugi negara. Nggak ada fungsinya. Jujur dong bangsa ini. Jujur dong anggota DPD itu. Satu lagi Pak Huta Soid. Berarti politisi itu harus punya jejak rekam jelas ya. Iya dong. Jangan ujuk-ujuk langsung menjadi anggota DPR RI karena uang begitu. Karena uang. Ada dulu. Aduh, sekarang nggak ada politisi lagi. Udah korupsi masuk dari partai lagi. Jadi gimana? Jadi itu, pernah nggak dengar Bapak, mantan sebelum ketua PBNU yang sekarang, Agil Sirat. Agil Sirat. Ya. Pernah nggak? Apa itu benar di koran itu? Saya dengar itu. Bahwa memang anggota kabinet sekarang itu banyak itu, dan dulu yang bapaknya koruptor kok di Orde Baru. Berarti dia menggunakan kekayaan bapak. Jangan kita didik masyarakat kita itu jadi pembohong. Kita bilang bahwa suara tertutup itu adalah hak demokrasi rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Padahal kita udah tahu semua main uang. Ya kalau memang korupsi itu ada di mana-mana. Tapi kan tidak bisa kita mengatakan kalau memang sistem perwakilan apa di situ tidak korupsi. Relatif sedikit. Relatif sedikit. Dan kemudian kalau di partai politik itu nanti ada konvensi ya. Di partai ada 5 calonnya, mereka berdebat dulu situ. Ya mungkin lebih bagus. Jadi terseleksi jelas ya. Iya, jadi jangan karena siapa pejabat di pusat mengangkat itu kau calon lah katanya. Ya kan nggak bisa dong. Biarlah disitulah
keterlibatan rakyat dalam dalam menyaring siapa kepala negara, dalam menyaring gubernur, sehingga presiden pun nanti bisa menentukan siapa ini gubernur sana, dan dia bisa menghandle. Kalau memang dia nggak baik, ganti. Gitu dong, seperti menteri itu reshuffle. Tapi gubernur itu setingkat dengan menteri. Jadi cobalah, kalau saya dengan pendapat daripada Ketua MPR, saya dukung itu. Saya juga sejak dulu saya udah tulis itu. Sekarang kita ada lagi itu yang paling menarik. Saya setuju LBP itu. Penangkapan OTT terhadap gubernur, bupati itu nggak usah cara-cara begitu. Dan tidak menyelesaikan korupsi juga. Nggak juga, karena memang KPK itu sudah berubah daripada tujuan semula waktu kita bentuk. Itu namanya ad hoc. Sementara menunggu kita kepolisian, kejaksaan, hakim, kita bangun ini. Bila perlu gajinya ditinggiin. Rakyat pun senang. Lihat aja pengadilan Sambo yang si Eliezer itu. Iya. Karena dia dengan kejujurannya segala macam rakyat datang, nggak diwangin itu, Pak. Jadi rakyat ini sekarang membuktikan keadilan. Marilah. Jadi ini KPK saya kira jadi permanen. Aku takut itu permainan mafia itu. Supaya kalau dia menghadapi hukum satu aja. Tinggal dia cari kepalanya siapa yang bisa pegang. Kalau polisi kan banyak, 3. Polisian, jaksa, hakim. Tapi kalau seperti hakim kemarin itu masih banyak Pak yang bagus seperti gitu. Yang mengadili Sambo itu. Masih banyak ada itu. Cuman ya memang penegak hukum ini harus kita jamin kesejahteraannya. Rakyat pun akan menerima itu. Selerinya dinaikkan dong. Iya. Iya. Pokoknya kasarnya gajinya ditinggiin. Iya. Bagaimana dia bertugas? Di rumahnya juga nggak aman. Asramanya pun murak-marit. Dulu waktu zaman Mega dibangun asrama-asrama. Nggak tahu sekarang. Jadi itulah maksud saya bilang. Bahwa memang persoalan bangsa ini kita mulai dari mana awalnya? Siapa itu? Si Libya. Lihat itu. Semua orang tahu. Irak. Saddam Hussein. Sukses membangun negara itu. Uang sekolah, dibiayai negara. Pensiun tinggi. Tapi dengan tangan besi, Bapak. Pak, emangnya kalau tangan besi itu salah? Nah, jangan kita bohong lah. Pemimpin harus sedikit juga ada tangan besi. Apalagi negara bangsa-bangsa seperti begini. Tegas. Dulu, sekarang Timur Tengah. Ya negaranya begitu, murak-marit. Rajanya nggak tegas segala macam, ya itu dia didombo oleh bangsa-bangsa luar. Nah si Libya, Gaddafi kuat. Identitasnya kuat. Ekonomi hebat, bagus. Saddam Hussein juga begitu, malah dia mau bikin juga nuklir. Ekonomi kuat, bertanggung jawab, 3 hari bisa mati dia. Kalau kita nggak hati-hati kekuatan ini berada di Indonesia. Makanya waktu itu dulu ada yang meminta presiden diperpanjang atau undang-undang 45 jangan. Sudah bagus konstitusi. Sudah bagus kita bikin itu 2 periode. Dan saya yakin Pak Jokowi juga begitu. Sebab kalau nanti itu kita paksakan, kita perpanjang presiden ini, ditunda pemilu amandemen, itulah mula awal Jokowi akan jatuh. Tapi ada waktu itu pikiran Pak Hutasoid bahwa kalau berkenan untuk Presiden Jokowi di periode ketiga itu jadi wakil presiden. Siapa? Oh, Jokowi. boleh juga. Jadi artinya melalui pemilihan umum, Ya. karena itu bukan diatur di Undang-Undang 45. Jangan Anda, artinya Undang-Undang 45 itu dan jangan terlampau ditafsirkan tafsirnya sendiri-sendiri, bahwa itu nggak ada diatur secara letterlek di Undang-Undang 45 bahwa presiden menjadi wakil presiden bisa-bisa aja. Kenapa rupanya? Tapi secara etis kan? Apa sih ukuran etikamu dalam rangka meminta bangsa ini baju?
Hah? Etika apa? Baik, baik. Apa dengan koruptor itu dia tampil lagi ke depan itu beretika enggak itu? Jujur dulu. Para koruptor itu tampil lagi, etika itu enggak? Jangan kita berbicara tentang sudah presiden apa etika, etis. Itu yang koruptor itu tampil lagi. Bapaknya korupsi dulu, tampil lagi anaknya. Kalau saya begitu, Pak. Sorry saya tekanin, enggak apa-apa. Kalau saya begitu, saya nggak mau. Kalau saya kaya saya dulu, Pak. Tanah MT Haryono itu dikasih pemerintah daerah sama saya dulu. Tapi karena kita nggak bisa minta-minta. Saya ketua tim dari pengembangan kota administratif Depok. Kalau saya minta daerah itu supaya kecamatannya masuk dalam wilayah kota Depok. Satu kecamatan dikasih saya 50, saya terima. Kaya saya, Pak, saya nggak kenal kau. Itu. Tapi lucu juga jadinya. Ngapa aja, biarpun guyon itu saya akan ngomong di depan umum. Begitu saya lihat keadaan bangsa ini, saya juga jadi menyesal tidak korupsi. Iya, menyesal aku tidak korupsi kalau keadaan begini. Pak, kita berjuang. Teman-teman saya di gerakan mahasiswa berjuang semua. Begitu ketemu, terus kita apa ini? Karena apa? Yang maju yang punya uang. Yang punya uang, Pak, yang maju itu. Kenyataan begitu, Bapak ya? Kenyataan begitu, ternyata uang. Banyak itu tokoh-tokoh. Kemarin diwawancarai di si Akbar Faisal ya. Ya. Si Tinulingga itu. Sama si Fahri. Lu tahu nggak? Lu masih ingat nggak gerakan kita begini? Tuh akhirnya kita begini. Kok jadi orang yang di sana? Karena lu nggak ada uang. Apa memang bangsa ini harus kita buat begitu? Itu yang masa-masa saya bilang, kalau megang begini sistemnya, ya loh, pemilihan langsung segala macam, kemudian proporsional segala macam, ini tetek bengek. Mahasiswa kelompok Cibayung itu organisasi besar seperti HMI, GMKI, PMKRI, GMINI, apa bisa masuk? Mana? Atau berpikir dia, aku kerja dulu biar korupsi dulu baru masuk. Itu makanya banyak sekarang demonstran itu kalau saya ketemu, ayo jadi apa? Ya begini. Kita lihat anaknya yang koruptor, maju di atas. Dia tahu bahasa Inggris sedikit, kita dilarang pemerintah dulu sekolah. Nggak tahu kita bahasa Inggris. Tahu-tahu dikit aja kayak Adam Malik. Yang penting dia ngerti bos, katanya si Adam Malik. Iya, dulu waktu ASEAN di Parapat membentuk itu. Kita diajak 3 orang ikut. Masih muda kita mahasiswa itu. Jadi kadang-kadang saya merenung juga, ya menyesal juga saya ini nggak korupsi. Jadi itulah, Pak. Banyak problema bangsa kita. Jadi pemilihan langsung, terbuka, itu soal pemilihan kita. Tapi tetap mengacu kepada persatuan kesatuan bangsa ini yang penting. Nah, kita atur, kita tata anatominya sebagai kesimpulan dari saya. Mari kita rajut bangsa ini. Sebenarnya gampang. Kalau kita jujur, DPD ini sudahlah masuk ke DPR kembali. Pemilihannya sistem sekarang. Bila perlu dia satu fraksi di DPR. Tentu dia punya jatah sebagai pimpinan. Bisa jadi wakil ketua, bisa jadi ketua. Tergantung pilihan. Tapi sebagai fraksi terbesar, berapa jumlahnya itu? Bisa 100 lebih. Dia punya hak untuk duduk di wakil ketua. Kalau memang dia nggak terpilih jadi ketua. Nah, selama periode begini DPD ini semua sekarang berapa triliun uang negara habis ke situ. Kita ini janganlah kita ajak kita ini berbohong karena kerakusan jabatan. Karena memang Undang 45 sudah menginginkan itu, bersatulah. Sebab kita ini presidensial, jangan kita mengarah kepada konstituante dulu. Itu yang berbahaya. Kalau dibilang orang ini, kalau parlemen terbuka, katanya suara terbuka, mengarah liberal, demokrasi liberal. Ini pemilihan yang sama sekarang ini pemilihan tertutup ini yang liberal. Mendukung ada DPD, bikameral. Itu kan mereka ini mendukung bikameral. Itu kan berarti sudah demokrasi liberal itu. Itu. Baik, Amang Hutasoid, terima kasih kesempatan sangat luar biasa untuk Suara Tabian.
Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Anak Siantar, mantan demonstran, politisi nasional, Bapak Posdam Huta Soit. Terima kasih, mulia Horas.